Cerita King Account masih terus berlanjut dan kita telah memasuki babak yang baru, di mana Yeo kini dihadapkan dengan masalah yang muncul di dungeon kuil surgawi yang hilang. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Kemunculan meteor misterius yang jatuh di dalam dungeon kuil surgawi yang hilang mulai menimbulkan keresahan. Sebelum itu Yeo bertanya kepada Weiss apakah memang benar dungeon ini memiliki tingkat kemampuan adaptasi bintang 5. Karena begitu istana terbangun malah terjadi keanehan tak lama setelahnya. Weiss pun mengatakan jika itu memang benar adanya dan ia takkan mungkin salah. Namun setelah ia melakukan recheck ulang, dungeon yang sebelumnya bintang 5 telah berubah menjadi bintang 6. Kejadian yang sangat membingungkan ini mungkin terkait dengan meteor misterius yang jatuh sebelumnya. Bertambahnya bintang bisa jadi dikarenakan terdapat energi tambahan yang cukup besar yang berasal dari meteor tersebut. Dan untuk melihat kebenarannya, Yeo pun mengaktifkan salah satu akun terbarunya yaitu Lu Yi yang mampu melihat alam lain yang tak kasat mata. Sesaat setelah Yeo mengaktifkannya, dalam sekejap mata sejumlah besar informasi pun langsung membanjiri pikirannya. Dari penggunaan akun ini ia juga mampu melihat sebuah celah retakan di langit yang tak kasat mata yang kemungkinan besar dari sanalah asal meteor tersebut datang. Menurut data yang didapatkan dari Lu Yi, retakan tak kasat mata tersebut telah tercipta pada saat awal kelahiran dungeon ini. Dari dalam retakan tersebut juga terasa ruang antar dimensi yang saling terdistraksi yang tak ada hentinya. Itu semua berasal dari energi ruang dan waktu yang saling bertubrukan, hingga membuat benda asing dari luar dimensi bisa memasuki celah retakan yang sudah sedari awal ada di sana. Guru Jiabao Sword Sen dari Murim kemungkinan besar juga masuk lewat celah retakan ini, yang menunjukkan apabila terdapat banyak sekali peradaban asing yang mampu memasuki dungeon tersebut. Jika retakan celah itu tetap dibiarkan, Yeo sendiri tidak bisa membayangkan tentang konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang. Tapi untuk sekarang Yeo akan menangani masalah tentang meteor terlebih dahulu, dan ia berniat akan melihatnya secara langsung untuk bisa mengetahuinya. Dari arah lain, Jiabao yang menyadari apabila Yeo berniat untuk pergi ke arah jatuhnya meteor meminta untuk ikut, karena letak jatuhnya meteor tersebut tepat di lokasi di mana Jiabao mengasingkan para bangsawan Zerg yang melakukan kudeta kepadanya. Meskipun mereka telah berbuat jahat, tapi Jiabao tidak bisa menghiraukan orang-orang tersebut. Yeo pun akan mengajaknya, tapi sebelum pergi mereka harus melakukan persiapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat keberadaan meteor tersebut sangatlah mencurigakan. Yeo juga meminta maaf kepada Xiao Chen karena ia merasa tidak enak, padahal Yeo bermaksud mengajaknya untuk senang-senang. Tapi nyatanya, situasinya malah jadi menegangkan seperti ini. Xiao Chen pun tidak masalah dengan hal ini. Selain itu, om-om rambut putih ini juga akan menawarkan bantuannya kepada Yeo jika ia membutuhkannya. Dan atas tawaran Xiao Chen, Yeo pun menolaknya. Yeo merasa kalau dirinya bisa menangani masalahnya sendiri. Ya, nampaknya Yeo tidak mau kembali berhutang budi kepadanya, tapi karena tempat tersebut terlalu membosankan untuk Xiao Chen, sepertinya ia akan mengikuti MC secara diam-diam dari belakang. Yeo kemudian mengaktifkan mode pertahanan benteng maksimal agar istana miliknya tetap aman dari segala mara bahaya. Selain dinding yang kokoh yang terlapis barir serta senjata pertahanan di dinding bagian depan, pertahanan istana Yeo juga memiliki drone yang mampu melakukan serangan otomatis. Yeo juga setelahnya membawa tim Horizon ke sebuah tempat lain. Itu merupakan tempat di mana MC menyimpan berbagai macam jenis senjata pertahanan mekanik yang bisa dikendalikan oleh seseorang, seperti kendaraan-kendaraan tempur berlapis baja ataupun mecha. Di mana Yeo meminta kepada tim Horizon untuk menggunakan peralatan tersebut untuk memantau area sekitar istana nantinya. Tak lama berselang, beberapa android yang bertugas di sana pun melaporkan bahwa semua peralatan mesin tempur super canggih itu semuanya sudah siap untuk dioperasikan. Yeo juga memuji mereka karena pekerjaan mereka ini sangat satset langsung beres. Para anggota Horizon pun tak kuasa menahan gairah untuk segera mengendarai mesin-mesin yang terlihat tangguh tersebut. Selain itu, untuk memudahkan mereka dalam pengoperasiannya, Yeo juga telah menanamkan AI cerdas, jadi mereka tak perlu khawatir terkait dengan cara menggunakannya. Sedangkan Yeo yang pergi berdua dengan Jiabao akan menggunakan jet tempur supaya lebih cepat sampai. Ia tidak mau membuang-buang energinya sebelum sampai ke TKP agar insiden kelelahan seperti sebelumnya tidak kembali terulang. Dan untuk menggunakan jet tempur ini secara maksimal, Yeo akan menggunakan akun pilot antariksa Xiaomu Hui yang akhirnya mendapatkan porsinya dalam cerita ini. Sedikit mengingatkan, akun pilot ini mampu mengendalikan segala jenis benda transportasi mekanik. Meskipun akun Moss juga bisa menggunakannya, tapi Moss hanya bisa mengeluarkan 100% dari kemampuan benda tersebut. Sedangkan pilot Xiaomu Hui mampu mengeluarkan kemampuan hingga melampaui titik batasannya, yakni sekitar 300%.
Dan tak lama setelahnya persiapan keberangkatan Yeo dan Jiabao pun telah selesai. Dan setelah menyerahkan penjagaan istana kepada tim Horizon, Yeo pun berangkat ke TKP. Dan kemudian kita akan dibawa ke lokasi jatuhnya meteor misterius, di mana kita juga akan diperlihatkan dengan para Zerg yang terasingkan kini sedang menatap ke arah kawah yang tercipta dari meteor tersebut. Menurut para Zerg ini, meteor yang ternyata merupakan kristal-kristal biru yang memancarkan cahaya tersebut terasa sangat berbahaya. Tapi tidak demikian menurut salah satu Zerg yang bernama Austin yang memimpin kawanan mereka. Menurutnya, kristal meteor yang juga memancarkan energi besar tersebut merupakan sebuah berkah yang besar dari Tuhan kepadanya. Ia juga beranggapan kalau ini merupakan kesempatan yang besar, karena jika mereka menyerap energi dari kristal-kristal tersebut, maka mereka akan mendapatkan kekuatan besar yang bisa digunakan untuk mengusir para manusia alias Yeo dan kawan-kawan, serta menggulingkan Jiabao dari singgasananya. Dari arah lain muncul pula wanita Zerg yang sedang mengandung yang diketahui ia adalah istri Austin, di mana sang istri sama sekali tidak menyetujui niatan yang dipilih oleh suaminya. Karena jika itu terjadi, maka peperangan pun akan kembali bergolak. Padahal istrinya ini sudah cukup menerima hidup damai dalam pengasingan. Sebab peperangan hanya akan menimbulkan kekacauan yang juga akan berefek kepada anak-anak yang sedang dikandungnya. Sambil menyingkirkan istrinya yang kemudian terjatuh ke permukaan tanah, ia pun mengatakan bahwa kehidupan mereka sekarang hanyalah kedamaian yang palsu. Dan ia tidak sudi para manusia mendominasi wilayah kekuasaan Zerg. Selain itu, nampaknya Austin memiliki tingkat egoisme yang tinggi untuk bisa menjadi Raja Zerg. Tapi di sisi lain, Austin juga merasa sangat cinta kepada istrinya. Ia merasa cukup bersalah setelah mendorong jatuh istri yang sedang mengandung. Dan kemudian ia pun menyuruh satu bawahannya untuk menjaga sang istri, sedangkan Austin dan sisanya akan masuk lebih dalam menuju lubang meteor. Setelah masuk dan melihat ke dalam bagian intinya, Austin dan kawan-kawan pun mulai mendengar suara-suara yang aneh, diikuti dengan energi besar yang mulai terasa semakin mencekam dan menyebar ke seisi tempat. Rasa kejanggalan pun semakin terasa di saat para bawahan Austin mulai merasakan adanya sesuatu yang memaksa masuk ke dalam kepala mereka. Sedangkan Austin menjadi seperti orang lain yang mengagung-agungkan meteor tersebut. Sementara itu dari arah belakang tanpa diduga-duga, sang istri yang menjadi target meteor misterius mulai digerayangi oleh tentakel-tentakel berwarna biru. Di saat yang sama, terdengar suara mengerikan yang berasal dari meteor tersebut yang berbunyi, "Serahkan jiwa raga kalian untuk membuatku berkembang." Di tengah-tengah perjalanannya, Yeo yang melesat dengan cepat dengan pesawat jet tempurnya mendapatkan info dari sistem yang memberitahukan bahwa masih terdapat 3 menit lagi sebelum Yeo dan Jiabao tiba di tujuan. Dengan akun pilotnya, Yeo merasakan kemampuan mengendalikannya semakin smooth daripada Moss. Seakan-akan ia benar-benar menjadi satu dengan mesin. Di saat itulah dari arah kejauhan terlihat banyak kilauan-kilauan biru yang bersinar mulai mendekat ke arah mereka. Diikuti dengan sistem yang turut memberikan nada peringatan bahwa terdapat sejumlah energi besar yang mulai mendekat. Dan Yeo disarankan untuk siap-siap melakukan serangan. Setelah ditelaah lebih detail, didapati kilauan benda tersebut merupakan rudal yang tercipta dari kolaborasi antara benda asing dengan tubuh Zerg. Untuk menghalau rudal-rudal yang mengarah ke pesawat, Yeo dengan kemampuan akun pilotnya melepaskan rangkaian tembakan. Dan berkat level akurasinya yang sungguh mempesona, pada akhirnya rudal-rudal misterius tersebut pun saling beradu dengan tembakan Yeo. Dan tak ada satupun dari mereka yang terdaratkan ke dinding pesawat. Sedangkan untuk sisa-sisa rudal yang masih bertebaran, Yeo melakukan pergerakan manuver akrobatik yang ekstrim untuk menghindarinya. Meskipun berhasil menghindarinya, namun Jiabao merasa mual-mual karena pergerakan pesawat yang begitu ekstrim. Tapi serangan lawan tidak berhenti sampai situ saja. Tak lama setelah kemunculan rudal, muncul pula para Zerg terbang yang telah bermutasi. Namun perubahan mereka sangat-sangat aneh sampai sistem sendiri tidak bisa mengenalinya. Kumpulan Zerg tersebut juga bukan berasal dari para Zerg yang diasingkan Jiabao, yang artinya mereka adalah Zerg-Zerg liar yang bukan berasal dari kerajaan. Dan kemungkinan mutasi yang misterius ini ada kaitannya dengan meteor-meteor yang terjatuh sebelumnya. Dan untuk menangani mereka, Yeo kembali melepaskan serangkaian tembakan laser yang dapat meliuk-liuk di udara dan terus mengikuti target yang telah dikunci.
Dan karena serangannya ini tidak bisa dilakukan terus-menerus, di sisi lain jumlah para Zerg terbang masih cukup banyak. Demi mendekatkan tingkat perbandingan jumlah, Yeu kemudian mengeluarkan drone-drone terbang yang juga mampu mengeluarkan serangan yang hampir sejenis dengan jet tempur. Meskipun kekuatannya lebih minimalis, tapi dengan kekuatannya yang sekarang drone-drone ini sudah terbilang cukup untuk mengalahkan beberapa dari mereka. Tembakan rudal dan laser dari Yeu berikut dengan drone-dronenya pun terus mengurangi jumlah pasukan musuh secara signifikan. Hingar-bingar dari serangan brutal yang terdaratkan menyebabkan ledakan besar di langit, di mana momen-momen panas ini terus berlangsung hingga pasukan Zerg terbang kini tersisa sekitar 30% saja. Dan sebagai serangan eksekusi, Yeu melepaskan tembakan laser super dengan intensitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun tembakan tersebut terlesatkan lurus ke depan, namun jangkauannya yang cukup besar sudah cukup untuk membumi hanguskan Zerg-Zerg terbang yang masih tersisa. Hingga akhirnya pasukan militer udara lawan pun lenyap tak tersisa. Setelah pertempuran udara, Yeu dan Jiabao pun tiba di TKP. Dari sanalah keduanya melihat terdapat dua benda aneh berwarna biru seperti kristal menyilaukan, dan kemungkinan benda inilah yang sebelumnya juga telah menembakkan rudal-rudal yang sangat misterius. Tepat di sebelahnya terdapat pula sebuah kawah lubang besar, dan dari sanalah Jiabao merasakan adanya nafas dari Austin. Setelah menghancurkan kedua benda yang menembakkan rudal kepada Yeu sebelumnya, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk turun untuk melihat-lihat situasi. Di sini Yeu sempat terdiam sejenak sambil menatap ke arah lubang yang memancarkan energi pekat namun sangat aneh tersebut. Sepertinya masih terdapat misteri tersembunyi yang tersimpan di dungeon ini, pikirnya. Karena bagaimana mungkin bisa ada area yang bertingkat-tingkat di antara lubang dinding yang terasa seperti pemakaman dari peradaban asing. Oswald, paman Jiabao sendiri, tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang lokasi mengerikan seperti ini. Menurut Yeu, jika dilihat dari kondisinya, mungkin lubang ini telah tercipta sejak lama sekali. Oswald yang suka berpetualang pun tidak bisa menemukannya. Jadi mana mungkin ada Zerg lain yang bisa menemui lubang mengerikan ini. Dan dari sinilah Yeu mulai beranggapan bahwa nama kuil surgawi yang hilang bukan merujuk kepada kuil yang berisikan dewa Zerg yang Yeu tumpas pada insiden sebelumnya. Dan tempat sebenarnya dari kuil surgawi yang hilang adalah tempat yang kini berada di depan matanya. Sambil turun ke bagian terdalam lubang, Yeu juga mengaktifkan akun Luyi. Dan ia pun mendapati bahwa setiap area lapisan reruntuhan ini bercampur dengan beberapa rift dari beberapa dimensi lain. Nampaknya reruntuhan yang berasal dari berbagai macam ruang dan waktu ini sengaja dipindahkan ke tempat ini. Tapi karena terhimpit oleh ruang dan waktu, mereka semua hancur pada saat dikirim ke sini. Dan menyebabkan tempat ini seperti reruntuhan makam yang mengerikan. Namun di sisi lain, menurut Yeu, mungkin terdapat berbagai macam harta yang bisa diperoleh dari setiap lapisan ruang reruntuhannya. Tepat setelah keduanya mendarat di dasar permukaan, terdengarlah suara jeritan wanita. Jiabao pun menyadari jika itu jeritan yang berasal dari istri Austin. Sambil menuju ke arah di mana suara tersebut berasal, Yeu pun menyuruh Jiabao untuk tetap berhati-hati, karena lokasi yang sedang mereka kunjungi adalah tempat yang sama sekali belum mereka ketahui. Di sisi lain, di bagian dalam dari lubang tersebut, di sebuah gua, istri Austin yang terkekang oleh tentakel aneh sebelumnya merasakan sakit dan terus menjerit tiada henti. Tubuhnya juga mulai bermutasi dan ditumbuhi oleh pecahan-pecahan meteor di beberapa bagian tubuhnya. Tepat di belakangnya terdapat pula kubus-kubus besar bertuliskan aksara kuno yang belum diketahui. Faktanya, tubuh wanita Zerg ini secara berangsur-angsur dipaksa untuk melakukan pembuahan koloni makhluk mutasi yang terjadi secara berkelanjutan. Dan inilah yang menyebabkan jeritannya tak ada habisnya. Ini sungguh mengerikan, ungkap Yeu dan Jiabao yang ternyata sedang memantau situasi dari balik dinding gua. Nampak terlihat pula para Zerg lain serta Austin yang telah bermutasi sudah kehilangan kewarasannya. Akal pikiran mereka seperti dikendalikan, di mana mereka terus menyembah dan mengagung-agungkan istri Austin yang padahal dalam kondisi yang terlihat memprihatinkan. Dan tak lama setelahnya, telur-telur di sana pun mulai menetas dan melahirkan makhluk-makhluk aneh bermutasi yang berjalan merangkak. Bentuknya seperti serangga berekor yang ditumbuhi kristal biru di bagian punggungnya. Di saat yang sama, Austin pun mengirim makhluk-makhluk tersebut untuk pergi ke tempat jantung Zerg melalui lorong-lorong yang tercipta di gua. Sedangkan dia akan tetap di sana bersama dengan istrinya.
Setelah kepergian rombongan para Zerg, kemudian Jiabao yang sudah tidak tahan dengan pemandangan akan rakyatnya yang menjadi tidak waras, pada akhirnya menampakkan dirinya. Dia bermaksud untuk menghancurkan batu kubus meteor yang merupakan inti dari permasalahan yang terjadi. Yeo yang sama geramnya juga lantas beralih ke akun Qian dan akan membakar batu-batu pembawa malapetaka tersebut hingga tak tersisa. Namun terasa ada yang aneh, di mana Jiabao merasakan adanya sesuatu yang mulai memaksa masuk ke dalam kepalanya. Ia juga menyarankan Yeo untuk tetap berhati-hati dengan bongkahan kristal meteor yang niat hati ingin dia hancurkan. Yeo juga beranggapan adanya semacam zat energi khusus yang terdapat di dalamnya. Hal itu pula lah yang menyebabkan dungeon ini naik satu tingkat menjadi bintang 6. Jadi Yeo tidak boleh bertindak gegabah dan langsung menghancurkannya begitu saja. Tapi tiba-tiba saja akun Qian Yeo dideaktifasi oleh sistem. Hal ini disebabkan karena sistem merasakan adanya zat energi tercemar asing yang kemungkinan bisa menjangkiti akun-akun yang ia miliki sekarang. Sistem juga menutup jalur aktivasi semua akun Yeo kecuali si Valkyrie yang mengalami kejatuhan karena cinta. Menurut sistem, energi tercemar ini adalah semacam polusi yang berasal dari ruang angkasa di tingkat kosmik. Dan bagi siapapun yang berada dalam jangkauan radiusnya akan terkontaminasi dan kehilangan kewarasannya. Yeo yang kini masuk ke dalam sistemnya pun bertanya-tanya mengapa hanya akun Valkyrie saja yang hanya bisa digunakan dan tidak terpengaruh oleh zat asing. Sistem pun menjelaskan, akun Valkyrie tidak terpengaruh dikarenakan pada awalnya akun ini memang sudah tercemar oleh sejumlah zat asing yang hampir serupa dengan polusi energi tingkat kosmik ini. Dan karena itulah akun ini bisa digunakan. Tapi Yeo kayaknya masih belum siap nih memakai akun ini. Ya, sebelum itu ia pun memutuskan untuk keluar dulu dan menghentikan bayi-bayi makhluk aneh yang baru terlahir, serta kawanan para Zerg yang dalam pengaruh mutasi meteor, di mana mereka sedang pergi dan berniat untuk menyerap esensi dari jantung Zerg. Yeo juga memasang bom ranjau di area lorong-lorong yang kemungkinan akan berguna nantinya menghalau telur yang masih belum menetas. Dan setelah ia keluar dari sana, jangkauan area pun sudah aman dari kontaminasi, dan Yeo bisa kembali menggunakan akunnya kembali. Dan tanpa basa-basi ia pun beralih ke akun pilot dan melesat dengan jet tempurnya untuk mengejar gerombolan Zerg yang sedang dalam perjalanan. Dan kita akan beralih ke sisi rombongan yang dikirim Austin yang terus menyusuri lorong dan hampir segera tiba di lokasi keberadaan inti jantung Zerg yang merupakan sumber kekuatan dari dungeon ini. Dengan menyerap esensi jantung Zerg, tentunya mereka akan bertambah kuat secara signifikan. Namun tanpa diduga-duga, di tengah-tengah perjalanan mereka muncullah si cacing besar Alaska. Cacing besar Alaska pun meneriakkan suara yang menggema yang menyatakan seakan-akan kalau ia takkan membiarkan kawanan musuh lolos dari hadapannya. Setelah menerima kekuatan dari meteor misterius, mereka nampaknya sama sekali tidak merasa gentar dengan kehadiran monster berlevel 120 tersebut. Di saat yang sama, seorang Zerg pun menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk menyerang si cacing secara bersamaan, hingga akhirnya pertempuran pun tidak bisa diundur sebentar. Di awal serangan, sang cacing mencoba mengerahkan taring-taring tajamnya dan menanamkannya kepada makhluk mutasi yang baru menetas. Akan tetapi taring-taring tajam yang ia miliki masih belum mampu untuk menembus tubuh lawan, yang terlindungi dengan kristal-kristal biru yang sangat padat dan kokoh di tubuh mereka. Fakta ini membuat kelompok Zerg semakin merasa percaya diri untuk dapat menghabisi si cacing. Sang cacing juga mengerang kesakitan pada saat para koloni serangga biru tersebut menggerayangi dan menyayat-nyayat sekujur tubuhnya. Ia juga terus menggeliat dan terus berupaya untuk melemparkan serangga biru yang terus menyerang sambil menempel di tubuhnya. Dan untuk menghentikan amukan sang cacing, beberapa bawahan Austin ini juga ikut andil dalam pertarungan tersebut. Mereka melepaskan serangan listrik biru yang didapatkan dari energi meteor secara bersamaan, di mana sang cacing yang harus didaratkan oleh berbagai macam serangan berkelanjutan pada akhirnya menghentikan amukannya. Ia mulai melemah dalam kondisi yang kritis dan kini hanya tersisa 5% saja darah yang ia punya. Sebelum serangan penghabisan dijatuhkan kepada sang cacing, tiba-tiba saja dari arah lain muncullah sang MC yang melakukan gempuran dengan melepaskan bombardir tembakan brutal dari pesawat jet tempurnya. Kemunculan Yeo yang tidak terduga sama sekali tidak diprediksi oleh para Zerg sebelumnya, karena bagaimana mungkin bisa Yeo mengetahui rute lorong rahasia yang mereka lewati. Dan tanpa menjawab pertanyaan lawan, sang MC pun kemudian mendarat di atas tubuh sang cacing besar Alaska. Dan kali ini ia akan duet bersamanya melawan armada Austin yang telah dianugerahi dengan kekuatan meteor. Dalam pertempuran kali ini, Yeo menggunakan Secret of Pandora Box yang juga ia hubungkan kepada sang cacing. Dan tak lama setelah diaktifkan, sang cacing yang sebelumnya telanjang bulat tanpa mengenakan busana, dengan cepat tubuhnya mulai dilapisi oleh armor yang dibentuk dari Pandora Box.
Hingga akhirnya persiapan Hyew pun selesai setelah dirinya dan si cacing kini telah terlapiskan armor baja yang akan membuat dampak serangan lawan akan semakin berkurang. Keduanya sudah memasuki mode pertempuran dan kembali diawali dengan si cacing Alaska yang kembali mengamuk dengan melakukan pergerakan yang besar. Sementara itu dari arah lain nampak terlihat Jiabao yang datang menghampiri para Zerg. Di sini sang raja mencoba untuk menjelaskan situasi kalau mereka saat ini sedang berada di bawah pengaruh semacam zat beracun asing. Ia juga meminta kepada mereka untuk menyudahi niatnya agar tidak terjadi kejatuhan korban jiwa di dalam pertarungan yang sedang berlangsung. Akan tetapi para Zerg ini sama sekali tidak mengindahkan perkataan rajanya. Dan menurutnya, mereka kini sudah menjadi orang yang telah dianugerahi dengan kekuatan dari surga yang membuatnya bisa melampaui Zerg-Zerg biasa pada umumnya. Dan dengan memanfaatkan kekuatannya yang sekarang, mereka berniat untuk menguasai dunia Zerg ini. Dan untuk menyadarkan mereka, Jiabao menggunakan skill Raungan Raja. Skill yang satu ini hanya dimiliki oleh para raja, di mana suara raungan sang raja mampu menyadarkan rakyatnya yang berada dalam keadaan kendali pikiran ataupun kehilangan akalnya. Para Zerg yang mendengar suara dari rajanya pun langsung sadar dengan cepat dan kembali seperti sedia kala. Tapi tiba-tiba saja sesaat setelah tersadarkan diri, kepala para Zerg tersebut meledak dengan sendirinya. Dan naasnya kejadian ini membuat mereka tewas di tempat dengan cara yang mengenaskan. Jiabao yang emosinya semakin meluap-luap lantas bergerak dengan cepat dengan niat hati ingin segera menghancurkan meteor biru yang menjadi problema dalam tragedi kali ini. Namun sebelum ia pergi lebih jauh, Hyew menghentikannya karena meteor tersebut sangatlah misterius. Menurutnya, jika Jiabao pergi dengan tergesa-gesa, maka nasibnya hanya akan berakhir seperti para Zerg yang sebelumnya tercemar dengan zat asing. Setelah mendengar ucapan Hyew, Jiabao pun mencoba menenangkan dirinya. Ia juga meminta maaf kepada MC karena hampir bertindak gegabah. Sebagai seorang raja, Jiabao hanya tidak terima dengan apa yang terjadi dengan rakyatnya. Karena meskipun para Zerg tersebut memiliki etikat yang tidak baik, tapi bagaimanapun juga mereka tetap rakyat yang harus ia lindungi. Dan supaya kejadian yang sama tidak kembali terulang, Hyew kemudian meminta Jiabao dan si cacing Alaska untuk tetap berada di sana dan melindungi jantung Zerg. Masalah tentang meteor biru, Hyew akan mengurusnya sendirian. Dan karena Jiabao tidak ikut, ia pun meminta kepada Hyew untuk menyelamatkan Austin dan istrinya. Jiabao tidak mau lagi melihat ada orang-orangnya lagi yang tewas, dan Hyew pun mengiyakannya. Namun hal ini Hyew maksudkan juga supaya Jiabao tidak terkena serangan random pada saat Hyew menggunakan akun Valkyrie-nya. Sebab di saat Hyew menggunakan akun tersebut, kemungkinan ia tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak bisa melihat kawan ataupun lawan. Kita kemudian akan beralih ke dalam gua tempat Austin dan istrinya berada. Setelah rombongan Austin digusur, istri Austin pun menangis terkejer-kejer merasakan bahwa anak-anak yang baru saja ia lahirkan semuanya sudah tewas. Namun Austin sama sekali tidak mempermasalahkannya, sebab sang istri yang kini menjadi alat pembuahan masih bisa membuat anak lagi dengan cepat. Dan baginya ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Austin sudah benar-benar tidak waras. Namun dari arah pintu gua terjadilah ledakan yang berasal dari energi sang MC yang baru saja mengkonsumsi beberapa potion yang meningkatkan semua atribut serta mengaktifkan energi shield yang melapisi tubuhnya agar terhindar dari zat-zat asing meteor. Hyew yang dianggap menjadi biang keladi dan musuh dari para Zerg membuat Austin yang jengkel melesat ke arahnya sambil melepaskan tusukan yang cepat. Serangan Austin kali ini dengan instan menghancurkan perisai 3 lapis Hyew serta menghempaskan tubuh MC ke arah belakang. Hyew yang terhempas sempat berpikir bahwa ia masih belum mampu menyeimbangi kekuatan lawan meskipun ia telah mengkonsumsi potion berlapis-lapis. Dan pertarungan kali ini tentu akan membuatnya agak kesulitan. Austin yang merasakan apabila Hyew mulai melemah pun kembali melemparkan serangan lanjutan. Sedangkan Hyew yang masih memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pun hanya bisa menghindari serangan Austin. Sebenarnya ia bisa saja menghabisi Austin ataupun istrinya dengan mudah bila mengaktifkan akun Valkyrie-nya, tapi itu tidak bisa ia lakukan karena Hyew sudah berjanji kepada Jiabao sebelumnya untuk menyelamatkan Austin dan juga istrinya. Pada momen ketika Hyew telah selesai menghindari serangan lawan, tanpa ia sadari Austin dari arah belakang memanfaatkan momen ketika ia lengah, hingga sebuah pukulan pun terdaratkan secara telak kepada MC. Pukulan tersebut menyebabkannya harus terpental dengan ekstrim ke arah permukaan tanah.
Yeo yang tubuhnya sudah kepayahan dihampiri oleh Austin yang masih dalam kondisi primanya. Austin juga mengatakan setelah ia menghabisi sang MC, selanjutnya ia akan menghabisi Jiabao yang ia anggap sebagai raja palsu, agar ia bisa menggantikannya menjadi raja yang baru. Di saat lawan mengira Yeo sudah tak lagi berdaya, tiba-tiba saja Yeo melakukan pergerakan yang tidak terduga. Ia mengeluarkan perangkat bernama Lightning Resistor, di mana perangkat yang memanfaatkan energi listrik ini mampu menahan pergerakan lawan yang berada di rentang level 130-an dalam waktu 3 menit ke depan. Dan efek dari perangkat tersebut pun langsung aktif. Ia tidak bisa melepaskan diri dan menggerakkan seluruh bagian tubuhnya. Meskipun Austin meronta-ronta, ia tidak bisa melepaskan diri dan menggerakkan seluruh bagian tubuhnya. Ini merupakan item yang dibuat oleh Tian Qian yang Yeo dapati dari gudang penyimpanan uji. Meskipun tidak terlalu kuat, tapi itu sudah cukup untuk menahan pergerakan lawan dalam beberapa saat. Austin yang sedang tidak bisa melakukan apa-apa sekarang turut mengatakan meskipun ia terbunuh sekalipun, itu tidak ada gunanya, karena masih ada istrinya yang masih bisa terus-menerus menghasilkan koloni monster berkat kekuatan meteor biru, yang kedepannya bisa menghabisi MC beserta orang-orang terdekatnya yang tinggal di tanah kuil surgawi yang hilang ini. Loh, ada apa denganku? Ungkap Austin yang kembali mendapatkan kendali pikirannya di saat Yeo mengenakan sebuah item helm kepadanya yang mempunyai efek bisa melindungi serangan mental dari luar dan mempertahankan kesadaran seseorang. BTW item ini juga dibuat oleh Tian Qian ya. Jika Jiabao tidak memintaku untuk menyelamatkanmu, sudah sedari tadi aku menghabisimu, ungkap Yeo dengan nada yang kesal. Bukalah kedua matamu dan lihatlah apa yang sudah kau lakukan kepada orang-orang terdekatmu, lanjut Yeo. Dan di saat Austin menengok ke arah belakang, ia pun langsung terkejut melihat istrinya yang sedang berteriak meminta pertolongan berikut dengan tubuhnya yang terjerat oleh tentakel-tentakel biru. Atas segala kebodohan yang ia lakukan, Austin pun bersujud membenturkan kepalanya berulang kali di hadapan Yeo. Ia meminta maaf atas segala hal yang telah ia lakukan karena sudah menentang pembangunan istana Yeo maupun niatan untuk menggulingkan sang raja. Sambil dirinya berikrar untuk tidak mengulangi hal yang sama, ia pun memohon kepada Yeo untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Tentu Yeo akan menyelamatkan istrinya, namun hal ini tidak ia lakukan untuk Austin, tapi demi Jiabao. Yeo juga menyuruh Austin untuk segera kabur bersama istrinya setelah Yeo menyelamatkan nyawa istrinya, karena setelahnya akan terjadi gempuran besar yang tak terhindarkan. Dari arah lain, Yeo juga menyadari adanya perubahan yang terlihat di beberapa bagian meteor kristal. Itu seakan-akan mulai berubah dan membentuk wujud hati yang menggumpal. Dan sudah pasti hal ini tidak boleh ia biarkan berlanjut terlalu lama. Yeo kemudian menebas-nebas bagian gumpalan yang diselimuti oleh kristal meteor yang dirasa bisa melepaskan jeratan tentakel yang menjerat istri Austin. Tapi di saat itu pula muncul peringatan dari sistem yang mengatakan jika Yeo telah memasuki bagian inti dari zat asing yang tidak diketahui. Dan jika angka kontaminasi telah mencapai angka 100%, maka Yeo akan terjatuh ke dalam suatu kondisi yang berbahaya. Demi memperlambat tingkat kontaminasi, Yeo menggunakan beberapa equipment dari Kashiwa Akao yang mempunyai efek penangkal serangan mental, ilusi, dan kendali pikiran. Akan tetapi equipment tersebut hanya bisa memperlambat, bukannya membuatnya kebal. Jadi Yeo harus main cepat sebelum tubuhnya terkontaminasi sepenuhnya. Yeo pun terus menebas, dan terus menambah kecepatan serta kekuatan serangannya. Tentakel-tentakel yang menjerat tubuh istri Austin perlahan mulai melonggar, dan tinggal sedikit lagi sebelum ia bisa terbebaskan seutuhnya. Austin sendiri terus menyemangati sang istri yang terlihat terus begitu kesakitan. Tahan sedikit lagi, Tuan Yeo akan segera menyelamatkanmu, ungkapnya. Dan ya, tak lama berselang Yeo pun berhasil menyelamatkannya dan dengan sigap membawa tubuh wanita Zerg ini kepada suaminya. Di sini Yeo hanya terkontaminasi sebanyak 30% saja. Tapi seketika sistem kembali memperingatkan kepadanya bahwa tingkat kontaminasi mental dari meteor kristal tiba-tiba mengalami kenaikan dan angkanya telah mencapai naik 80%. Namun Yeo sama sekali tidak khawatir karena ia akan langsung mengaktifkan akun Valkyrie-nya bila kondisi sudah mendesak. Dan ketika angka kontaminasi Yeo mencapai 90%, ia pun melempar korban selamat kepada Austin untuk segera diamankan. Kondisi pun mulai semakin kritis di saat angkanya mencapai 99% yang diikuti dengan menetasnya koloni serangga biru dari dalam telurnya. Dan di momen-momen tersebut Yeo tanpa ragu mengaktifkan akun Valkyrie-nya. Loh,
Dalam sekejap mata, Yeo yang baru saja mengaktifkan akun Valkyrie-nya tiba-tiba saja sudah terdampar di sebuah ruangan kelas sekolah. Dan anehnya, satu kelas tersebut berisikan orang-orang yang sangat ia kenali. Dengan wajah yang dibanjiri oleh rasa kebingungan, ia pun mengatakan, "Sebenarnya di mana aku ini?"